Selamat pagi rekan-rekan yang menyaksikan video Python ya secara sinkronus. Jadi karena biasanya kita sinkron, jadi saya menunjukkan codingan, menjelaskan, lalu saya menunggu teman-teman ngoding, terus saya datang ke kursi ya bagi ada yang error. Nah, itu mungkin makan waktu cukup lama ya. Tapi karena ini kita online, jadi sih sebetulnya pemaparan itu biasanya cukup 20-30 menit ya sebetulnya. Nah, karena ini video, nanti teman-teman bisa pause, lalu mencoba di Jupyter Notebook atau Google Colabs, play lagi videonya, dan seterusnya. Nah, video ini berbatas waktu, jadi ya silakan ditonton, disaksikan, lalu dicoba juga ya di Jupyter Notebook. Dan jangan lupa kuisnya untuk dikerjakan. Dan jangan lupa juga kalau misalkan masih berminat untuk PO buku juga masih bisa ya, sampai nanti hari Kamis. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, itu bukan sebuah kewajiban. Nanti bisa pinjam mungkin di Openlib ya, kalau nanti sudah dimasuk ke Open Library sama Perpustakaan Nasional. Oke, itu jadi pertemuan kita hari ini akan membahas dua hal, jadi ada percabangan, perulangan, dan juga fungsi, seperti yang sudah saya ulas sedikit di pertemuan sebelumnya ya. Oke, jadi saya sudah punya dua yang sudah saya buka. Saya akan mulai dari eh, percabangan dan perulangan. Oke, jadi ini saya nggak usah di zoom ya, karena udah dilihat. Oke, pertama kita akan mulai dari if. Nah, karena kita manusia, kita nggak bisa tahu masa depan, ya. Biasanya kita menggunakan if condition. Jadi kita bilang, kalau terjadi saya A, kalau tidak terjadi saya B. Jadi kita harus menunggu kalau atau jika. Nah, di sini ada variabel input, ya. Tetap saya zoom supaya lebih mudah. Jadi input ini untuk memasukkan sebuah nilai atau value, bisa string, bisa integer, tergantung tipe data yang di awal dideklarasikan. Nah, misalkan saya bilang masukkan nilai, nanti user di luar programmer akan memasukkan nilai di sini, tipe datanya integer, dan masuk ke variabel 1. Nah, kalau dia lebih dari 1, maka akan mencetak bilangan positif dengan nilai koma var 1 ya, sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Nah, else-nya berarti kebalikannya, yang kurang dari 0. Itu akan bilang negatif. Kita coba shift enter. Nah, nanti di sini ada semacam apa namanya? Fill ya. Kayak semacam form gitu untuk diisi. Misalkan saya masukin nilainya -6. Saya enter bilangan negatif dengan nilai 6. Ya, seperti itu. Nah, ini silahkan dicoba juga. Nah, biasanya kalau di kelas pasti saya tunggu ya, mungkin 10-20 menit, saya datang, kalau macam kalau kalian ini video, kan saya next ya. Nanti rekan-rekan bisa pause video ini sambil mencoba. Nah, berikutnya kita juga bisa menambahkan elif ya. Jadi di sini elif itu kepanjangan dari else if, sama kayak len, kepanjangan dari length ya. Nah, sekarang yang diinput itu bukan integer ya, tapi string. Jadi string kita inputkan 3 atau 5 karakter. Nah, kalau yang diinputkan oleh user stringnya itu kurang dari 3, nah maka kita bilang benar kurang dari 3, panjang username-nya adalah sekian gitu ya. Nanti lainnya juga ada. Bisa nggak kalau kita inputin kata yang diinputkan oleh user? Bisa. Komanya jangan kita ganti len, kita ganti dengan var2. Jadi misalkan kurang dari 3 dengan username yang diinputkan adalah bla 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 bla. Ya, itu juga boleh dicoba. Berikutnya ada elif, else if. Jadi jika dia kurang dari, lebih dari sama dengan 3, dan ya jangan lupa menggunakan operasional perbandingan, dia lainnya kurang dari 5, nah, maka kita tulis data telah dimasukkan ke sistem. Nah, else-nya, berarti else-nya dia yang lebih dari 5, ya, dia berarti berlebihan. Gimana kalau nilainya 2, berarti kurang dari 3. Nah, ini kita coba.
Misalkan saya tulis Brian. Ini data telah dimasukkan ke sistem. Gimana kalau saya ingin coba lagi? Kita bisa klik yang di sini lagi, kita shift enter lagi. Misalkan tanpa bukti. Berlebihan ya, udah 7. Nah, kalau kita mau ganti, jadi kata yang dikeluarkan berarti kita tinggal, nah gini ya. Nah, otomatis yang dikeluarkan adalah var-nya. Nah, tapi akan saya running, silahkan dicoba sendiri. Bentar. Oke, berikutnya, nah ini agak panjang, tapi again, bisa di pause, ya, no problem. Yang saya jelaskan adalah kita bisa bikin if yang bertingkat, secara sederhana yang saya tunjukkan. Misalkan kalau if-nya kita pilih A, dia ada 3 if, ini ada 4 malah ya, bersama elif dan else. Else-nya tidak ditemukan, hanya suruh angka 1 sampai 3. Ya. Nanti ada B, juga sama. Nah, ini silahkan dicoba. Ini saya shift enter. Nah, A atau B, misalkan saya pilih B. Nah, dia muncul tuh. Berarti yang A nggak dipenuhi if-nya. Ini juga bisa diumpamakan sebagai switch case ya. Switch case, karena di Python nggak ada switch case. Paling kita bisa bikinnya pakai if atau pakai while juga bisa sih. Cuma biasanya umumnya pakai if. Nah, 1.2, misalkan saya input 3, nah otomatis tidak ditemukan ya. Karena yang diminta hanya 1 sampai 2. Nah, seperti biasa metode ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi. Jadi, codingan yang saya buat ini boleh ditiru, tapi lebih baik juga dicoba untuk diubah ya, supaya bisa lebih mengerti. Oke, berikutnya kita masuk ke while. While itu selama kondisinya true, maka dijalankan. Jika false, maka dia akan berhenti. Jadi ini harus hati-hati dalam menggunakan while. Kalau tidak, nanti akan terjebak dalam looping forever. Gitu ya. Jadi nanti berulang terus. Nah, kalau nanti yang for, kecil kemungkinan untuk tragedi looping forever. Oke. Nah, ini kita contoh var sama dengan 0. Ya. While var 1 kurang dari 5. Nah, apakah ini bernilai true? Hmm? Hmm? True? True, karena 0 kurang dari 5. Kalau true, dia dijalankan. Cetak var 1 berarti 0. Var 1 plus sama dengan 1. Ini masih ingat kan? Yang diupdate. Ya, angka update. Ini kita bahas di pertemuan kedua. Ya. Nah, jadi dia sekarang var 1-nya menjadi 1. Nah, apakah 1 kurang dari 5? Ya, betul. True. Dia print var 1. Nah, var 1-nya adalah 1. Sampai dia nilainya 5. Nah, apakah 5 kurang dari 5? False. Begitu false, dia berhenti. Nah, sebelum var 1 menjadi 5, dia menjadi 4. Makanya dia sempat dicetak. Tapi yang kelima nggak dicetak. Nah, gimana seandainya saya ganti ini Ctrl X, ya, saya ubah di sini. Apakah hasilnya sama dengan yang ini atau tidak? Nah, itu akan saya running, boleh nanti dicoba ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh kedua. Ini ada break. Sebetulnya ada satu lagi continue. Ya, itu mungkin saya coba skip. Dan saya minta teman-teman untuk mencoba menggunakan break dan continue. Dan apa perbedaan antara break dan continue? Nah, di sini kita bisa buat while true. Jadi ini kalau di dalam mata kuliah algoritma pemrograman itu mirip seperti hmm, do while, ya, do while. Jadi kerjakan dulu, baru while-nya ditanya. Nah, kalau di Python nggak ada do while, hanya ada while. Tapi kita bisa membuat while true, jadi selama benar dia akan dijalankan. Nah, kalau gitu looping forever dong. Ya, betul. Kalau kita nggak naruh break, itu akan looping forever. Nah, var 2 itu dideklarasi 0. Nah, sehingga kalau kita cetak print var 2, karena nilainya true, tercetak 0. Lalu var 2 plus 1, berarti di sini kondisinya var 2 itu bernilai 1 ya. Nah, kalau var 2 sama dengan 5, maka break. Nah, kalau tidak sama dengan, maka if ini tidak akan dijalankan. Dan dia akan berputar lagi ke while. Begitu true, dia cetak var 2-nya sekarang 1. Lalu masuk ke baris berikutnya, tambahkan 1.
sampai 5. Lihat teman-teman. Nah, begitu sama dengan 5, maka dia akan break. Nah, break itu akan keluar dari perulangan. Jadi dia keluar lepas dari perulangan dan akan menyelesaikan print. Ya. Nah, kalau kita lihat print ini dia tidak ada di dalam tab ya indentasi. Nah, jadi while titik 2 enter langsung dia akan bikin tab. Jangan lupa selalu menggunakan titik 2 ya. Jangan koma 2 karena koma 2 nggak ada di keyboard. Seperti itu ya. Nanti boleh dicoba kalau diganti dengan continue misalkan. Di sini bisa kita simpan continue. Ini kalau warna hijau artinya dia sebuah keyword. Tidak boleh dijadikan variabel. Oke, seperti itu. Berikutnya kita juga bisa membuat dia berkurang. Ya. Yang awalnya 4, kita bisa buat var 3 min sama dengan 1. Bisa nggak kalau saya bikin tes bisa nggak kalau kita bikin misalkan sama dengan atau kali sama dengan ya. Nah, itu juga bisa sebetulnya. Di sini bisa kita ganti jadi kali, bagi segala macam itu bisa dilakukan. Operasi matematika. Nah, di dalam while, di sini body while itu juga bisa kita lakukan macam-macam. Bisa kita sisipi if, bisa kita sisipi list, dictionary, dan segala macam itu juga bisa dikombinasikan. Nah, berikutnya for. Nah, kalau for itu dia akan berulang sampai sekian dan jelas itu kapan berhentinya. Nah, kalau while itu nggak jelas kapan berhentinya karena dia harus menunggu kondisi false. Nah, ini sebagai contoh for i in range. Ini range itu adalah sebuah function 0,5. Jadi dia punya input argumen 0 dan 5. Titik 2 print i, nanti dia akan mencetak 0, 1, 2, 3, 4. Jadi i-nya itu akan bertambah dari 0 sampai 4. Ini seperti tipe data list ya, yang pernah ditunjukkan. Misalkan tipe data listnya kita pengen indeks 0 sampai 3. Mungkin kalau masih ingat, misalkan nama reptil 0 sampai 3. Nah, berarti dia akan mengeluarkan value ke 0, ke 1, ke 2. Yang ketiganya nggak akan dikeluarkan. Nah, kasih enter dia akan keluar 0 sampai 4. Nah, atau kita bisa buat seperti ini ya. Ini yang minggu lalu ya. Jadi 0 itu adalah buaya, kalau 1 aligator, 2 ular. Nah, sekarang angka indeks di sini bisa kita ganti dengan huruf I ya. Nah, mungkin sudah mulai kebayang bagaimana kombinasinya. Kombinasinya kira-kira seperti ini. Jadi range 0 sampai len nama reptil. Nah, kenapa pakai len? Kenapa nggak pakai angka 5? Karena kalau nanti nama reptilnya berubah, jumlah datanya menjadi 10, otomatis kita harus ubah manual tuh. Ya kan? Nah, itu sebisa mungkin dihindari. Nah, ini ciri khas penulisan Pythonic yang adaptif. Artinya kalau nama reptilnya berubah, jumlahnya menjadi 100, 200, lainnya juga akan mengikuti 100, 200. Dan dia juga akan mencetak. Nah, jadi janji saya kemarin, kalau kita mencetak manual ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 baris. Kalau ini hanya ada 1 baris yang print aja. Ya, meskipun ditambah for. Jadinya 2 baris. Baris. Oke, itu for. Silahkan dicoba. Jangan lupa metode ATM gunakan nama variabel lain. Nah, atau kita juga bisa langsung mencetak. Misalkan for nr in nama reptil. Jadi kita lihat nama reptilnya itu bisa kita cetak tanpa menggunakan indeks ya. Jadi kalau misalkan saya ubah lagi di sini, ini saya ubah jadi eh, nano. Jadi kalau saya running di sini, dia berubah juga menjadi nano. Jadi kita juga bisa merunning langsung isi. Jadi merunning isi dari nama reptil. Jadi kita nggak pakai i, pakai nr. Boleh nggak kalau bukan kalau nggak nr? Boleh. Misalkan jadi r doang. Nah, jadinya kura-kura. Nah, harusnya komplit r dengan r. Baru komplit. Nah, pertanyaannya kenapa kalau di sini nr? Di sini kura-kura, keluarnya kura-kura. Nah, itu silakan
deteksi ya. Kenapa seperti itu? Tapi di sini maksudnya yang saya sampaikan, kita harus menyamakan variabel yang for dengan yang dicetak. Oke, berikutnya ini juga sama. Ini hanya bagian dari modifikasi. Jadi kita bisa bilang satu itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita pengen startnya dari satu, nggak pengen dari 0, kita bisa plus 1. Sehingga satunya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kita manipulasi kalau kita pengen start itu dari 0. Itu ya kira-kira. Oke, ini untuk mencetak berian doang. Nah, di kuis juga dikeluarkan soal yang ini, tapi dibalik. Yang A, yang R, I, A, N itu dibalik, yang B-nya enggak. Nah, itu silahkan dibuat ya kira-kira gimana caranya. Oke, berikutnya kita juga bisa menginputkan, kita bisa mengkombinasikan dari subbab yang tadi di if ya, kita punya input. Nah, kita juga bisa memilih seperti ini. Nah, jadi dia masukkan data ke 0 ya sebagai input. Data ke 0-nya A, data ke 1-nya 2. Oh, kalau 2 pasti error karena dia mintanya string. Misalkan harian, terus P, terus M, terus K. Nah, jadi datanya sudah diinput di nama reptil ya. Jadi bukan kita yang inputin, tapi user di luar programmer. Nah, sehingga kalau kita cetak, jadinya A, Brian, P, M, dan K. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi kita bisa juga mengkombinasikan antara input variabel dengan for supaya kita bisa membuat semacam penginputan data secara adaptif ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke fungsi pada Python. Tapi videonya saya pecah jadi dua aja supaya lebih mudah nanti apa perpindahannya. Oke, selamat menikmati video dan juga menikmati codingan.